Assalamualaikum, saya Mustaqimah dari Banyuwangi. Ya, Saya mau testimoni, Pak. boleh. Gini, kan saya itu lihat di YouTube ya. Lihat di YouTube saya kenalnya 1 bulan persis, 1 Januari itu ya. Terus langsung tak amalin. Terus kemudian pada suatu hari jam 12 waktu saya mau bangun, waktu tahajud ya. Kemudian saya itu sakit gigi. Sakit gigi terus akhirnya saya lupa senyum-senyum ya. Biasanya kalau waktunya bangun itu langsung senyum-senyum. Tapi saya lupa karena saya sakit gigi. Kemudian saya cari obat-obat, nggak ada obat ternyata. Oh iya, saya punya Pak Haji. Kemudian habis itu saya colek-colek Pak. Kemudian saya pegang gigi yang sakit. Ternyata masih 5 menit itu sudah sembuh Pak Haji. Wah, Alhamdulillah. tepuk tangan dong. Terus saya langsung tahajud. Nih Bu, maaf. Ini yang depan bapak-bapak lagi sakit gigi semua. Bisa nggak dicolek Bu? Boleh dicoba Pak. Pakai punya ibu. Tapi alhamdulillah ya Pak, ternyata semua yang dari Pak Haji itu ternyata benar. Dan ternyata semua itu udah pernah saya lakukan loh Pak. Sebelum saya kenal pun saya pernah melakukan ya. Saya itu mempraktekannya untuk cucu-cucu saya ya. Cucu-cucu saya itu ketika nangis kayak apa ya, anak namanya itu apa ya Mbak? Iya, kesurupan. Bukan kesurupan, apa itu? Sawanen ya. Itu tak memein itu ya Pak. Diam. Itu ternyata ya bener-bener manjur ya Pak ya. Terus ada lagi lucu lah ya Pak. Lucu? Ya. Lucu gak? Lucu Ketawa gini. dulu, ketawa. Sekali lagi ketawa. Ayo, acting mulai lucu. Lucunya itu gini, suami saya itu kan lewat jalan angker itu ya Pak. Lewat jalan angker itu kan takut ya, perasaan merinding. Kemudian dicopot apa? Celana dalamnya, jadi jalan itu sambil andul. Ternyata nggak takut Pak. Boleh dicobain ya Pak, boleh dipraktekin. Ternyata ini semua ada di ilmunya RDAY. Tepuk tangan dong. Semua Terima kasih banyak ya Pak Haji ya, ilmu RDAY-nya pasti akan saya amalkan terus dan Praktek. Iya, praktekin terus. Ibu setuju gak? Jadi ibu di rumah buka klinik gigi khusus ngobatin penyakit gigi. Nah, jadi ibu walaupun bukan titelnya dokter gigi, tapi pasti lebih manjur. Nah, nanti ibu kalau jalan, alat kelamin ibu dipasang papan bor. Ya udah Pak Haji, Sip, tepuk tangan ya. dong. Assalamualaikum. Sakit gigi sembuh karena colek alat kelamin. Ya. Itu alat kelamin ibu super pulen berarti ya. Wow. Iya bos. Assalamualaikum Pak Haji. Perkenalkan saya Dadan dari Sumedang Pak Haji. Dadan dari Sumedang Pak Haji. Iya. Mohon petunjuk Pak Haji ya. Tahun kemarin 8 bulan ke belakang, alhamdulillah saya kesini, cuman nggak sempat bertemu dengan Pak Haji di sini. Kebetulan waktu itu habis asar saya langsung beres sama anak yatim langsung balik lagi Pak Haji. Pulang lagi. Gitu. Saya adanya malam. Iya gitu, saya jadi nggak sempat di sini Pak Haji gitu ya. Cuman alhamdulillah Pak Haji sepulangnya saya bersama anak yatim di situ ada perkembangan. Ibu yang tadinya saya mewakili ibu Pak Haji, mohon kesini ya. Saya mewakili ibu, jadi yang tadinya tidak punya usaha, alhamdulillah ibu ada yang membikinkan warung Pak Haji, rumah makan gitu kan. Alhamdulillah gitu, dimodalin semuanya.
Dimodalin semuanya. Iya, dimodalin semua dari mulai nol sampai bikin Pak Haji, alhamdulillah dibikinkan gitu. Nah, yang jadi kendala saat ini Pak Haji mohon petunjuknya ya. Jadi jualannya tersebut modal itu terus dimodalin terus, tapi usahanya nggak jalan sama sekali Pak Haji. Jadi nggak ada peningkatan gitu Pak Haji. Orang yang usahanya dimodalin habis lagi, dapat tender nggak ada untungnya, ngerjain proyek awalnya ujung-ujungnya utang. Iya. Itu penyebabnya cuma satu, di dalam badannya pasti ada hodamnya. Nah itu dikeluarin dulu hodamnya. Iya. Caranya dicebok alat kelaminnya, nanti taruh di air minum, nanti diminum selama 9 hari. Kalau alat kelaminnya gatal, hodamnya udah keluar. Kalau belum keluar, ulangi 9 hari kedua. Jadi gini Pak, Pak Haji, saya dapat proyek 36 miliar. Tapi udah digarap, nggak taunya malah tagihan macet. Pak Haji, saya dapat proyek 50 miliar. Pas digarap, nggak taunya jadi minus. Nah karena privat jadi kelihatan tuh. Oh bos di badannya ada hodamnya. Nah coba bersihin dulu. Nah nanti privat lagi nih yang kedua. Alhamdulillah Pak Haji, alat kelamin saya udah gatal. Coba praktekin. Iya ini belum apa-apa aja saya udah ditawarin untuk proyek yang 100 miliar. Dan kedua modalnya saya nggak usah minjem di bank. Karena ada orang yang duitnya nganggur titip ke saya. Kan lumayan. Nah bos coba praktekin dulu. Iya. Ya, remes alat kelaminnya, taruh di kobokan. Ini berlaku bos semuanya. Kalau privat kelihatan karena ini banyak kan susah. Cuman jadi, praktekin aja. Jadi jarang yang belinya Pak Haji gitu. Jadi istilahnya modalnya mubazir lagi gitu. Nanti kalau itu udah, jadi Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua yang jelek-jelek yang ada di badan saya keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Nanti keluar. Iya. Jadi nanti kalau motor cicilan lunas, mobil cicilan lunas, rumah cicilan lunas, itu otomatis. Oh iya. Bisa, ini berlaku semuanya. Iya, iya. Sip, tepuk tangan. Terima kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Ya. Habis. Ayo dong. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya ya Pak Haji dari Bekasi. Yaya. Iya. Yaya biasanya istrinya namanya Ayus Padilla. Bukan? Pak Haji, saya mohon petunjuknya ya Pak Haji. Ya. Kebetulan kan kakak saya kemarin sudah 3 kali ya. Nah terus saya diajakin tuh bawaannya nggak mau mulu gitu Pak Haji. Nggak mau. Nggak mau. Sekarang udah 3 kali datang. Alhamdulillah. Jadi Pak. mau. Terus ini Pak Haji, kan saya ya banyak utang lah gitu ya. Nah terus yang nagih tuh nggak sabar, terus marah-marah, pokoknya harus dibayar kayak gitu ya Pak Haji. Semua orang pasti begitu. Nah terus itu gimana Pak Haji, biar maksud saya tuh biar petunjuk dari Pak Haji gimana. Gampang, gitu. kalau ada debt collector datang, ibu langsung telanjang bulat. Langsung debt collectornya pergi, nggak usah ditagih dah. Lucu. Terus yang kedua Pak Haji gini, kan saya mau jual tanah ya. Nah terus itu apa sih kayaknya sulit banget gitu. Padahal kan dia udah. Kenapa mesti dijual tanahnya? Lah itu kan buat bayar utang Pak Haji. Jangan dong. Iya, biar utang jangan. lunas tanpa jual aset, kan ada ilmu Ya RDAI. gitu Pak Haji, gimana Pak Haji? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Sholat tobat 18 kali sholat tobat. Dari habis sholat maghrib sampai isya. Orang yang sholat tobat dari habis maghrib sampai isya, dosanya selama 80 tahun dinolin sama Allah. Nah umur kita kadang berapa sih? 60, 70 kan lumayan ada plusnya.
Coba praktekin. Jadi mbaknya sholat tobat. Terakhir nyumpahin. Jadi kalau ada debt collector, ibu langsung sumpahin tuh debt collector. Nanti kan debt collectornya melongo. Huh? Lunas. Iya. Ada lagi? Ini yang ketiga Pak Haji, anak saya kan 2 ya. Yang satu pondok pesantren. Nah terus kalau pulang tuh bawaannya nggak mau berangkat lagi tuh Pak Haji, dibales banget deh mah gitu. Mbaknya Sunda apa Jawa? Betawi. Betawi. Di Camahan. Diremes alat kelamin mbaknya, usapin ke kulitnya dia, mau berangkat lagi. Remes, usapin, mau berangkat lagi. Cebok alat kelamin mbaknya, buat minum sama masak nasi dia. Nanti dia pengennya mau ke pesantren aja, nggak betah di rumah. Nggak betah di rumah. Terus anak yang kedua nih yang cowok ya Pak Haji, baru SD, cuman tuh ngomongnya jorok banget Pak Haji, maksudnya ngomong-ngomong. Nggak apa-apa kan gurunya juga jorok. Itu gimana Pak Haji, maksudnya biar ngatasin. Gampang, kalau dia lagi tidur, colek alat kelamin mbaknya, taruh di bibirnya. Ngomongnya yang bagus-bagus, nggak jorok. Ngomongnya yang bagus-bagus, nanti dia nggak jorok. Yaudah, Colek alat kelamin mbaknya. Lobang enak ya, kan ada 2 lobang ya. Kalau kamu nggak hafal, video call sama saya. Saya tunjukin. Lobang yang enak, lobang enak. Iya, iya, iya. Yang bawah, Iya. taruh di bibirnya. Manjur, nanti kan dia lidahnya, mama ini rasa apa mama? Yaudah, Kata Pak aja Haji, rasa strawberry. hanya itu Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini nanya apa, nggak jauh-jauh jawabannya dari. Aduh. Ya bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, nama saya Nopi dari Citerep. Nopi dari Citerep. Alhamdulillah saya udah mengamalkan ilmu Pak Haji udah hampir 2 tahun dan udah 8 kali kesini. Waktu itu saya pernah testimoni sama bertanya ya Pak Haji. Kali ini saya boleh testimoni sama bertanya lagi nggak Pak Haji? Boleh, man, testimoni. Nopi dari Citerep. Citerep. Testimoninya waktu bulan Desember ya Pak Haji yang bilang mengamalkan sholat taubat yang Ya. 18. Saya kan usaha online ya Pak Haji ya. Apa? Saya kan usaha online. Usaha Ya, online. usaha online. Dan usaha online saya itu udah off hampir 8 bulan. Dari sistem usaha online itu 3 hari nggak live aja itu grafiknya menurun Pak Haji. Tapi selama saya mengamalkan ijazah dari Pak Haji yang sholat tobat itu, terutama yang Pak Haji bilang dari sholat maghrib sampai ke sholat isya itu di situ Wajib yang harus sholat tobat. Wajib sholat tobat Dari diperbanyak. maghrib sampai isya. Diperbanyaknya di Ya, waktu nggak itu. boleh baca Quran, nggak boleh wirid, nggak boleh zikir. Kalau di RDAY. Saya mengamalkan yang itu Pak Haji dan alhamdulillah selama 8 bulan itu grafik usaha saya malah meningkat Pak Haji, alhamdulillah. Wow, dari tepuk tangan semenjak dulu sholat dong, taubat kasih itu semangat. setiap hari ada yang belanja, bahkan sampai sesama usaha online bertanya, lu pakai iklan ya? Karena pakai iklan itu kan di usaha online lumayan mahal ya Pak Haji ya, bakar uang, pakai iklan itu mahal. Nggak pakai iklan, nggak pakai apa-apa, cuma pakai RDAI aja. Dan dia bertanya kan, RDAI apaan? Udahlah nggak usah tahu. Nah dari situ dia ngelihat kok aneh sih bisa sistem online itu kayak begitu, karena sistem online itu memang grafiknya kalau memang dia nggak aktif, dia dinonaktifkan dari nol lagi Pak Haji, nggak bisa naik grafiknya. Tapi dengan mengamalkan ilmu Pak Haji selama 2 tahun ini, alhamdulillah peningkatannya sangat luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan, kasih semangat. Yang saya mau tanyakan Pak Haji, ini kan saya kan usaha online itu jualan baju ya Pak Haji ya, jualan baju anak sama dewasa. Yang saya mau tanyakan, apakah saya harus punya 2 akun, 1 toko, atau memang 2 toko yang satu memang khusus untuk yang dewasa atau yang satu untuk yang anak-anak Pak Haji? Di Al-Quran ada ayatnya, aku apa kata prasangka hambaku. Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Nah mbaknya yakinnya 2 akun apa 1 akun? 1 sih Pak Haji. Ya kalau udah 2 1 agak aja ribet. manjur. Terus untuk waktunya ya Pak Haji, maaf saya tambah lagi pertanyaannya. Untuk waktunya yang selama ini saya lihat di online itu waktunya itu yang paling ramai itu ternyata malam Pak Haji jam 10. Kalau saya melakukan jam 10 untuk ibadah tahajud sama baca Al-Quran itu pasti bolong Pak Haji. Menurut Pak Haji gimana Pak Haji?
Mbaknya bebas mau ngikutin jam 10 atau mau ngikutin ilmunya RDAY, bebas. Saya ngikutin ilmu RDA ya Pak Haji. Iya. Berarti kita cari waktu lain ya Pak Haji. Cari waktu lain. Pak Haji itu aja. Wabillahi taufiq Sip, walhidayah. tepuk tangan Wassalamualaikum dong warahmatullahi untuk wabarakatuh. Novi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Suparman, umur 54, asal Suparman lahir tahun 71. 72. 72. Ya, mau testimoni Pak. Oke, man testimoni Suparman. Sebelum Istrinya namanya Suparmi. sebelum mengenal RDAE, saya dapat anugerah 6 kali. Anugerah apa? Ya, hutang sama penyakit Pak. Penyakit. Ya, yang terakhir setelah saya kena anugerah, terakhir waktu operasi, setelah operasi saya melihat YouTube Pak Dwi Susanto, Ya. terus saya praktekkan Ya, sholat Ba'diyah Qobliyah. ya. Setelah dokter bilang kalau Bapak minum obat enggak teratur, tidak akan sembuh selamanya. Ya. Tapi saya yakin. Terus saya lihat YouTube setiap hari, saya lakukan mandi malam. Ya. Selama 3 hari menjadi turun 90. Yang sebelumnya 330, 360 gula saya. Terus saya meratakan ilmu RDAE, alhamdulillah selama 9 hari langsung sembuh total tanpa minum obat. Tepuk tangan dong, kasih semangat. Ada lagi Pak, saya memerhatikan CD terbalik selama 9 hari. Enggak ganti-ganti. Enggak ganti-ganti. Wanginya kepoyo pieu. Waktu itu anak saya sakit demam tinggi. Ya. Langsung saya praktekkan, saya kalungkan ke lehernya. Iya, dikalungin sana dalamnya. Ya, enggak berapa lama langsung sembuh Pak Haji. Sembuh apa semaput? Sembuh langsung bangun. Langsung bangun ya. Karena wanginya beda ya. Iya. Dan yang ketiga, istri saya sakit kepala sama batuk. Minum obat nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya suruh praktekan kalungin CD yang 9 hari. Ya. Enggak sampai 2 jam langsung sembuh Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Sekarang celana dalam Bapak yang nggak ganti 9 hari dibawa apa nggak malam ini? Enggak saya bawa Pak Haji. Kenapa nggak dibawa? Ini ibu-ibu mau pada sewa. Dan banyak lagi yang terkabulkan Pak Haji. Ya. Ya, saya minta ilmu Pak Haji saya praktekkan. Boleh praktekin ya. Iya. Ya. Dan satu lagi saya Bapak harusnya terima kasih dong sama celana dalam yang nggak diganti 9 hari. Caranya gimana ngucapin makasihnya? Udah tahu belum? sudah. Bapak bingkai celana dalamnya, taruh di ruang tamu. Ya sudah, itu sudah ada Pak. Oh udah ada di ruang tamu, udah ada? Ya, udah ada. Udah, dikasih bingkai? Saya kasih kertas Pak. Oh kertas. Harusnya dibingkai Pak. Jadi kalau ada orang nagih langsung semaput di situ. Iya. Bapak tinggal telepon ambulan, 911 tolong datang dong gitu. Dan saya mohon minta pencerahannya Pak. Saya minta kaya raya, ahli sedekah dan ahli ibadah. Disesuaikan dulu sama wajahnya Bapak. Iya. Ada Yang awal. gak kaya raya kayak wajah Bapak? Nggak ada. Bapak datang dulu ke toko ban, wajah Bapak disporing ya.
Iya Pak Haji. Oke? Oke, Ya, makasih Pak Haji. ya. Ada lagi? Habis? Ayo. 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 Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Tatang dari Bekasi. Tatang. Iya betul, Tatang. Ada pertanyaan begini. Ya. Karena saya punya hutang. Selama ini kalau ditagih karena saya nggak kerja lagi, jadi kadang ada penghasilan, kadang enggak, tidak cukup untuk membayar hutang. Ya. Nah, kemarin hari Jumat tiba-tiba, selama ini dimaklumi Pak, tapi kemarin pas hari Jumat itu saya minta secepatnya dibayar dan minta tanggal pastinya. Ya. Nah, untuk menjawabnya bagaimana ini Pak? Pasti dibayar, pasti ada uangnya, pasti. Tenang aja. Jawab bos, ada. Oh ya, Pasti ada. pasti ada. Iya, yang Pasti bikin ada. Bapak lemot hajatnya karena Bapak menghina Allah. Orang yang menghina Allah bukan menjelek-jelekan nama Allah, bukan kita suuzon nama Allah, bukan mengolok-olok Allah, tapi kita melakukan 3 kalau menghina Allah. 1, berharap. 2, khawatir. 3, takut. Jadi orang yang takut sama juga menghina Allah. Ya, Buat betul. apa takut? Kita takutnya sama Allah. Khawatir, nggak usah khawatir, kan ada Allah. Ya, Pak. Sama nggak boleh berharap. Nah, Bapak hindari yang 3. Orang yang melanggar yang 3 sama juga menghina Allah, bos. Kan Allah ada lebih dekat Allah daripada nyawa kita. Kita kadang udah takut, terutama takut jatuh tempo. Janganlah. Jangan takut. Lawan, pasti bayar, pasti bisa gitu. Pede. Kayak Bapak Presiden kita yang sekarang, pede. Bangkit lagi. Ijab lagi. Diaminin, bangkit lagi. Ijab lagi, bangkit lagi. Sekarang jadi presiden, bos. Ya, untuk menjawab pertanyaan ke orangnya bagaimana ya Pak? Bapak maunya gimana? Kemarin itu saya bilang saya minta waktu 1 minggu, mungkin ada yang bisa bantu saya cari solusi begitu. Jangan cari solusi. Nggak boleh nyari solusi. Kalau di Al-Quran kita cukup niat biar Allah yang mewujudkan. Jadi lo niatin aja dalam hati. Ya. Pasti ngaceng, nanti ngaceng. Pasti lunas, pasti lunas. Pasti lunas. Pasti milik, pasti milik. Lo tuh kurang pede bos, harus super pede. Ya. Banyak tamu RDAY yang pedenya super. Alhamdulillah hajatnya terkabul. Salah satunya, pasti saya ke RDAY. Pasti saya bisa privat. Pasti saya bisa berangkat. Pasti saya arisan narik. Pasti saya arisan narik bos. Oh ya, Pede. Harus pede. Yakinnya tingkat dewa. Bisa? insya Allah bisa. Tadi yang 3, jangan khawatir, jangan takut. Khawatir, jangan takut, sama jangan berharap. Jangan berharap. 3. Orang yang melanggar 3 sama juga menghina Allah. Jadi menghina Allah itu bukan mengolok-ngolok nama Allah. Ya. Tapi dengan kita takut, khawatir, sama berharap. Nggak boleh bos. Coba praktekin. Yang jangan berharap. Berharap pasti ada jalan keluar, nggak ada pasti, udah aja pasti. Jadi nggak boleh berharap. Oh, ya. Berharap nanti bapak nanya sama ibu, berharap istri kita nawarin ML, nggak boleh, langsung ditegrep aja. Kita kan suka, pasti nanti istri kita nawarin, oh berharap bos, nggak bakal, sampai pagi nggak bakal ditawarin loh. Tapi kalau lo perkosa, hari itu juga lo langsung diusir bos. Ya, baik. Bisa? Insya Allah Gak percaya bisa. lo Bisa. praktekin. Ibu-ibu tadi udah pada ketawa aja tuh. Siap-siap ngusir lo. Bisa. Oke? Oke, satu lagi Pak Haji boleh? Boleh. Ya, kan usia saya sudah 57. Tidak boleh umur 57 nyari duit. Tapi duit nyari kita. Nah itu yang maksud saya. Yang paling, ya maksudnya
apa yang sebaiknya saya lakukan untuk Bikin takjub Allah, nanti Allah bikin takjub kita. Bapak bisa bikin takjub Allah apa coba? Nanti Allah bikin takjub Bapak. Banyak tamu RDAY yang sekarang alhamdulillah duit udah ngejar dia. Bukannya kita ngejar duit, udah nggak zaman, tapi duit ngejar kita. Nanti diajarin di sini. ya, Salah satunya tadi bikin takjub Allah. ya, baik. Nanti Allah bikin takjub Bapak. Ya, baik Pak. Bisa? Bisa Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Ya, terima kasih.